Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ada orang bijak mengatakan kalau mengandalkan diri sendiri itu disebut kesombongan. Kalau tidak mengandalkan diri sendiri, hanya mengandalkan Tuhan, itu disebut juga kebohongan. Artinya begini, kita berusaha semampu kita, sekuat tenaga kita, kita merasa mampu dan kita merasa tidak perlu Tuhan, itu memang sombong, merasa diri hebat. Tetapi kemudian dia berusaha sendiri, ia bekerja tanpa merasa bahwa Tuhan bekerja dalam dirinya, itu menunjukkan bahwa ia bohong. Hari ini saudara-saudari kita mendengarkan cerita Injil, bagaimana Yesus sebelum memilih murid-muridnya yang akan diutus, yang akan dipercaya melanjutkan karya perutusan, Injil Lukas menulis, sebelum peristiwa itu terjadi, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Dan berdoa semalam-malaman kepada Allah. Dan dari sana setelah berdoa, lalu kemudian ia memanggil dan memilih dari antara murid-murid itu 12 orang yang disebutnya rasul. Kepada mereka inilah 12 rasul ini Tuhan mempercayakan misi perutusannya. Tuhan menguduskan mereka, Tuhan mengajar mereka, Tuhan mendidik mereka supaya pantas dan layak menerima tugas perutusan, mengambil bagian dan meneruskan misi Yesus dalam mewartakan karya pewartaan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari sekalian yang terkasih, pasti kita semua merasa bahwa perlu berusaha dalam kehidupan. Tetapi kalau hanya berusaha mengandalkan diri sendiri tanpa berdoa, itu juga tidak benar atau tidak bijaksana. Kalau kita hanya berdoa saja tanpa berusaha, itu juga tidak bijaksana. Sehari-hari kita berdoa lalu tidak diwujudkan dalam tindakan nyata, dalam usaha kita sebagai manusia, itu juga tidak benar. Maka sabda Tuhan hari ini pertama mengajak kita untuk menjadi orang yang seimbang, berusaha sebagai manusia dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi juga tetap dengan rendah hati datang memohon rahmat dan kekuatan dari Allah sendiri. Yang kedua, murid-murid yang dipilih menjadi rasul itu adalah orang-orang yang biasa, yang sederhana. Tetapi kemudian mereka diberi kepercayaan oleh Tuhan. Maka kita sekalian juga adalah orang-orang yang biasa yang dipilih oleh Yesus untuk terus-menerus melanjutkan misi perutusannya. Kita semua adalah Simon, kita semua adalah Filipus, kita semua adalah Yakobus, kita semua adalah Yudas. Tetapi itulah kita dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk ambil bagian di dalam misi perutusan Yesus. Memang seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama, kita barangkali adalah orang-orang yang penuh dengan konflik satu sama lain, penuh dengan kekurangan dan kelemahan, tetapi karena rahmat dan karunia dari Tuhan, dan terutama karena kerelaan dan keterbukaan kita untuk memperbaharui diri, kita juga boleh merasa layak dan pantas, boleh merasa dipanggil oleh Allah untuk ambil bagian di dalam misi perutusannya. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kita semua selalu berusaha menjalin dan menimba
rahmat dari Allah dalam doa-doa kita, tetapi juga membangun relasi dalam misi perutusan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita.